Dalam beberapa waktu belakangan ini, seluruh umat manusia di bumi dibuat resah oleh kedatangan suatu virus yang bernama Corona COVID-19. Virus yang berasal dari kota Wuhan di negeri tirai bambu ini sedang menjadi momok yang mengerikan bagi seluruh umat manusia dan mungkin juga bagi kehidupan hewan di seluruh dunia. Di samping proses penularannya yang sangat cepat, virus ini juga sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kematian bagi siapa saja yang terkena atau tertular virus ini. Mimpi buruk dalam hidup saya ini penyakit, menunggu pagi menunggu mati. WKWKWK bisa aja Bang John ini. Angka kematian yang disebabkan oleh virus ini juga sangat tinggi. Hingga video ini dibuat, jumlahnya sudah mencapai ratusan ribu jiwa dari data sejumlah negara yang terkena dampak virus corona COVID-19 ini. Konon, sumber kemunculan dari virus corona COVID-19 ini adalah Itu si Batman ya. Hehe, maaf maksudnya. ya, kelelawar. Namun, sampai saat ini belum ada yang bisa menemukan fakta terkait asal-usul virus corona COVID-19 karena yang diketahui hanyalah lokasi kemunculan saja, yaitu kota Wuhan di Cina. Bahkan, para peneliti dari berbagai macam ahli video ini, ilmu logis sudah mempelajari hal-hal dan dasar-dasar tentang virus untuk mengulas informasi dalam video ini. Dari mulai pengertian virus, sejarah virus, ajaran-ajaran agama terkait penyakit, dan banyak hal lagi yang tentunya tidak akan diulas secara detail ya. Langsung aja yuk kita ke ulasannya. Apakah virus corona COVID-19 dibuat oleh manusia? Menurut ilmu logis, hanya ada dua kemungkinan bila ditanya siapa yang bisa menciptakan virus ini. Yang pertama adalah Tuhan, yang kedua adalah manusia. Kita semua pasti tahu dong bahwa Tuhanlah sang penguasa alam semesta dan maha pencipta seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Sudah jelas bahwa tak ada yang tak mungkin bagi Tuhan, apalagi sekedar menciptakan virus. Itu sih gampang. Bila benar virus corona COVID-19 ini diciptakan oleh Tuhan, mungkin Tuhan sedang marah, sedang menegur umat manusia yang selalu lalai, tamak, dan bangga dengan dosa-dosa. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa. Suara kamu jelek. Agar umat manusia kembali sadar serta kembali menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kerabat Ilis perlu tahu bahwa yang bisa menciptakan makhluk hidup hanyalah Tuhan saja. Sampai kapanpun manusia tidak akan pernah bisa menciptakan makhluk hidup. Loh, apa hubungannya? Hubungannya adalah apakah virus itu makhluk hidup atau bukan. Jika virus itu makhluk hidup, maka manusia tidak akan pernah bisa menciptakan virus. Ternyata, virus itu bukan termasuk yang dikategorikan sebagai makhluk hidup loh, karena virus tidak memiliki sel. Walaupun hal ini masih diperdebatkan, tapi secara logika, virus itu bukanlah makhluk hidup, karena komponen utama dalam penyusunan suatu makhluk hidup adalah sel. Namun, kalian perlu tahu jika virus dapat bereproduksi sendiri alias memperbanyak diri jika berada dalam sel yang hidup. Kalau kerabat Ilis ingin tahu detail pembahasan tentang virus, tentang apa itu sel, tentang apa itu gen, bisa request di kolom komentar ya. Nah, lanjut pada pokok pembahasan. Dari yang sudah dijelaskan tadi, artinya manusia itu dapat membuat virus melalui suatu metode pengembangan. Maksudnya, dengan cara mengembangkan virus yang sudah ada untuk dijadikan suatu virus yang sangat berbahaya seperti virus corona COVID-19 ini.
Walau manusia itu memiliki keterbatasan, namun manusia dianugerahi otak yang cerdas untuk menciptakan sesuatu. Jadi, jangan heran ya. Bukti kalau manusia dapat menciptakan virus, bisa coba kalian cari di Google dengan kata pencarian. Kalian bisa lihat berita-berita yang disajikan pada tahun sebelum tahun 2019 dan tahun 2020 untuk memastikan bahwa rasanya seolah-olah virus ini memang dibuat oleh manusia. Ron Fauci adalah seorang ahli virus yang berasal dari Belanda. Pada tahun 2011, dia mengungkapkan bahwa dia menciptakan suatu virus melalui pengembangan materi genetik virus H5N1 atau yang lebih dikenal dengan nama flu burung. Penelitian itu juga dilakukan oleh seorang ilmuwan lainnya yang berasal dari Jepang dan juga seorang profesor di University of Wisconsin Madison, Amerika Serikat, bernama Yoshihiro Kawaoka. Hasilnya, mereka mengklaim bahwa virus itu sangat berbahaya. Prosesnya dapat menular antara manusia ke manusia. Bahkan, dia berkata bahwa virus itu dapat memusnahkan manusia. Wah, seram sekali. Hasil penelitian dari kedua ilmuwan tadi di tahun yang sama yaitu tahun 2011 diulas oleh NASBB, yaitu Badan Penasehat Sains Nasional untuk Keamanan Biologis Amerika Serikat, yang kemudian meminta agar hasil penelitian itu tidak dipublikasikan karena khawatir dengan oknum-oknum jahat yang akan menggunakannya sebagai senjata biologis. Yang lebih menarik lagi adalah pernyataan dari Bill Gates bahwa dia sudah menyiapkan persediaan makanan untuk mengantisipasi kedatangan suatu virus yang akan menjadi pandemi global. Bill Gates adalah seorang tokoh besar paling berpengaruh di dunia saat ini. Dia adalah seorang pendiri Microsoft dan pernah menjadi orang terkaya di dunia selama beberapa dekade. Sangat mungkin seorang seperti Bill Gates mengetahui rencana besar yang dibuat oleh para oknum-oknum jahat. Corona COVID-19 ini rasanya seperti suatu virus yang memang sudah dipersiapkan kemunculannya untuk membuat pandemi global yang tujuannya adalah mengurangi jumlah manusia di bumi, membuat kekacauan agar terjadi krisis global demi mencari keuntungan bagi para pihak-pihak tertentu, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan keuntungan pihak-pihak tertentu. Nah, sekian ya penjelasan sederhana dari ilmu logis dan semoga bermanfaat buat kerabat Ilis. Menurut kalian, mana yang lebih logis dibuat oleh Tuhan atau manusia? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.